Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Deni Fajarwati pada pertemuan kali ini. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilakan. Amin. Oh ya, saya mengingetin nih buat teman-teman yang masih sering keluar rumah, jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di kala pandemi ini, kita juga harus tetap semangat dalam belajar, tetap aktif dan fokus pada materi pembelajaran kali ini. Jangan mau kalah sama pembelajaran secara offline ya, pokoknya kita harus tetap semangat. Oh ya, jangan lupa buat mengisi link absen yang telah saya berikan di grup. Dan juga siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang saya berikan pada materi kali ini. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja mulai materinya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan yang diperuntukkan untuk siswa kelas 7. Sebelumnya ada yang udah baca belum materi operasi himpunan ini? Kita lanjut ya. Yang pertama ada kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan operasi irisan dari 2 atau 3 himpunan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi gabungan dari 2 atau 3 himpunan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi komplement dari suatu himpunan. Yang keempat, siswa dapat melakukan operasi selisih dari 2 himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Apa sih irisan itu? Ada yang sudah baca? Ya, jadi irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dilambangkan dengan A irisan B. Irisan dua himpunan dinotasikan A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. X anggota A dan X anggota B. Lanjut ya. Irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Jadi, untuk mendapatkan irisan dua himpunan itu, anggota kedua himpunannya harus sama. Ingat ya, anggota kedua himpunannya harus sama. Irisan bisa dibaca dan dengan lambang seperti yang saya lingkari ini atau seperti huruf N. Kita lanjut ke contoh soal ya. S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A beranggotakan 1, 2, 3, 4. B beranggotakan 4, 5, 6, 7. Nih, dari diagram Venn ini terlihat jelas bahwa irisannya adalah irisannya adalah 4. Kenapa? Kita lihat nih. Pada himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B beranggotakan 4, 5, 6 dan 7. Tadi irisan itu apa? Irisan itu anggota dari kedua himpunannya harus sama. Berarti jika ditanyakan A irisan B, berarti anggota dari himpunan A dan B harus ada yang sama dong. Nah, yang sama itu angka berapa? Yang sama itu angka 4. Maka A irisan B sama dengan 4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui X sama dengan X, di mana X kurang dari 6. X anggota bilangan asli. Dan Y sama dengan X, di mana X lebih besar sama dengan -1, lebih kecil sama dengan 5. Untuk setiap X anggota bilangan bulat. Maka anggota X irisan Y adalah, sebelumnya kita harus mencari dulu apa anggota himpunan X dan apa anggota dari himpunan Y. Di sini anggota himpunan X itu
adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari angka berapa aja? Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1. Berarti anggota himpunan X adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa cuma sampai 5? 6-nya tidak termasuk karena di sini X kurang dari 6. Makanya 6-nya tidak termasuk. Kalau X kurang dari sama dengan 6, maka 6-nya termasuk. Karena di sini tidak ada sama dengannya nih. Di tanda yang lebih sedikit ini tidak ada sama dengannya, makanya 6 tidak termasuk. Berarti anggota himpunan X adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita mencari anggota himpunan Y. Himpunan Y itu beranggotakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari negatif, 0, dan positif. Di sini X-nya lebih besar sama dengan negatif 1 dan lebih kecil sama dengan 5. Berarti siapa aja nih anggota himpunan Y? Anggotanya berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa min 1 sama 5-nya juga termasuk ke dalam anggota himpunan Y? Karena di sini ada tanda sama dengannya nih. Pada tanda kurang darinya ini ada sama dengannya, makanya min 1 sama 5 termasuk ke dalam anggota himpunan Y. Berarti anggota himpunan Y min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X irisan Y berapa anggotanya? Nah, kita lihat yang sama pada anggota himpunan X dan anggota himpunan Y. Nih, yang sama itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti X irisan Y 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut ke gabungan. Ada yang udah baca belum apa itu gabungan? Kasih tahu ya. Apa itu gabungan? Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Berarti gabungan himpunan A dan B itu himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B. Gabungan dua himpunan dinotasikan A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. X anggota A atau X anggota B. Lanjut ya. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Ingat, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Gabungan bisa dibaca atau dengan lambang seperti huruf U atau yang saya lingkari ini. Kita lanjut ke contoh soal ya. Soal yang pertama, anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A beranggotakan 1, 2, 3, B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gabungan A gabungan B adalah, kita lihat dari diagram Venn ini. Tadi A beranggotakan 1, 2, 3, dan B beranggotakan 4, 5, 6. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena tadi definisinya bahwa gabungan dari A gabungan B itu semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Berarti A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh soal yang kedua, diketahui himpunan semesta atau S-nya 1, 2, 3, sampai dengan 10. Dan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. B beranggotakan bilangan prima kurang dari 10. Kita harus cari nih, anggota himpunan B ini siapa aja. Di sini tertera bahwa bilangan prima kurang dari 10. Berarti bilangan prima kurang dari 10 itu siapa aja? Nih, jadi ya bilangan prima kurang dari 10 itu 2, 3, 5, dan 7. Berarti
A gabungan B-nya itu siapa aja? Nih, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Berarti A gabungan B adalah semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Lanjut ke komplement. Catatan, ingat ya, operasi komplement hanya memerlukan satu unsur untuk dioperasikan, sehingga dinamakan operasi uner. Dalam operasi komplement, himpunan semesta sangat penting. Tanpa himpunan semesta, operasi komplement tidak bisa dilakukan. Komplement dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya di luar himpunan itu sendiri, tetapi ada di himpunan semesta. Langsung aja kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang bukan anggota himpunan A, namun harus ada di himpunan S atau himpunan semesta. Dinotasikan dengan A pangkat C atau A aksen. A pangkat C itu A komplement, C-nya itu komplement. Notasi pembentuk himpunan A komplement sama dengan X, di mana X bukan anggota A, tetapi X anggota S. Contoh, diketahui S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A-nya 1, 2, 3. B-nya 4, 5, 6. Kita lihat jawabannya. Berarti untuk A komplement, di sini jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9? Kita lihat. Anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Berarti jawabannya kalau A komplement itu selain 1, 2, 3 yang ada pada himpunan semesta ini. Berarti kecuali 1, 2, 3 kita lihat himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kecuali dari anggota A itu berapa? Tadi kan 1, 2, 3 anggota A-nya. Berarti 1, 2, 3 tidak termasuk. Jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk B komplement sekarang. B komplement anggotanya 4, 5, 6. Berarti himpunan B-nya itu 4, 5, 6. Berarti B komplementnya berapa? Berarti kecuali dari angka 4, 5, 6 ini pada himpunan semesta. Berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9 untuk B komplementnya. Lanjut. Contoh, di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 5. Pak Harno mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Yang B, tentukan himpunan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Berarti himpunan semestanya dari contoh ini, siapa aja himpunan semestanya atau S-nya? Nah, himpunan semestanya adalah hewan ternak yang ada di RT 5. Apa aja anggotanya? Kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Jawab. Misalkan S adalah himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah RT 5. Berarti S beranggotakan kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Jika A adalah himpunan semua hewan milik Pak Harno, berarti hewan milik Pak Harno adalah ayam, burung, dan kelinci. Jika B adalah himpunan hewan ternak milik Pak Ahmad. Pak Ahmad punya hewan ternak apa aja? Bebek, kambing, dan burung. Berarti anggota himpunan B adalah bebek, kambing, dan burung. Misalkan himpunan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno adalah P. P adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggota pada himpunan S.
Maka P adalah selain hewan yang milik Pak Harno. Berarti yang bukan hewan milik Pak Harno apa? Kuda, sapi, kambing, bebek. Diagram Venn-nya seperti ini. Kan tadi A itu hewan ternak milik Pak Harno dan B-nya hewan ternak milik Pak Ahmad. Nah, tadi Pak Harno memiliki ayam, kelinci, burung, dan Pak Ahmad memiliki bebek, burung, kambing. Nah, berarti untuk yang B, misalkan Ki adalah hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Ki adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggota pada himpunan S. Maka Ki adalah hewan ternak yang bukan milik Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad kan punya bebek, burung, dan kambing. Berarti kecuali bebek, burung, dan kambing ada apa aja? Ada ayam, kelinci, sapi, dan kuda. Diagramnya seperti ini. Lanjut, selisih atau difference. Apa itu selisih? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurang dari B, begitupun sebaliknya. Notasi pembentuk himpunan A dikurang B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B, sama dengan A irisan B komplement. Contoh, misalkan X anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan A beranggotakan 1, 2, 3. B beranggotakan 4, 5, 6. Maka diagram Venn-nya seperti ini. A itu beranggotakan 1, 2, 3, dan B beranggotakan 4, 5, dan 6. Jawab, berarti A dikurang B, jawabannya itu 1, 2, dan 3. Kita lihat aja, A gabungan, A irisan B, A kurang B itu sama aja kayak A irisan B komplement. Anggota A tadi kan 1, 2, 3. Irisan dan B komplementnya itu siapa? B komplementnya berarti selain 4, 5, 6 yang ada di himpunan semesta. Berarti kan 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Berarti A irisan dari B komplement adalah 1, 2, dan 3. Sekarang untuk B dikurang A adalah berarti sama aja kayak B irisan A komplement. B-nya siapa aja? 4, 5, 6. Berarti A komplementnya siapa? A komplementnya itu selain 1, 2, dan 3. Berarti kan A komplementnya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berarti B dikurang A adalah 4, 5, dan 6. Contoh 2, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A 1, 2, 3, 4. B 4, 5, 6, 7. Maka A kurang B sama dengan 1, 2, dan 3. B kurang A sama dengan 5, 6, 7. Contoh yang ketiga, S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A kurang B adalah himpunan kosong, dan B kurang A adalah 4, 5, dan 6. Yang terakhir ada sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan itu ada 5. Yang pertama, sifat idempoten. A gabungan A sama dengan A. A irisan A sama dengan A. Sifat identitas
A gabungan himpunan kosong sama dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga ada sifat komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Sifat asosiatif. P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Sifat distributif. P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. P irisan Q gabungan R sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya pada materi pertemuan kali ini adalah irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Komplement adalah himpunan yang anggotanya di luar himpunan tersebut, tetapi ada di himpunan semesta. Selisih himpunan B terhadap A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dinotasikan dengan A kurang B. Sifat himpunan ada 5, yaitu idempoten, identitas, komutatif, asosiatif, dan distributif. Sekian materi hari ini. Sebelum menyelesaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.